Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Syakira Salsabila dengan BP 2422007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil PPT tentang Space Times, Space Velocity, and Resident Times. Nah, masuk kita pada definisi dari si space-time. Nah, secara sederhana, space-time ini mengukur berapa lama fluida reaktan berada di dalam reaktor, atau seberapa cepat si reaktor tersebut dapat memproses volume umpan yang setara dengan volume reaktor itu sendiri. Nah, space-time ini dapat dihitung dengan membagi volume reaktor dengan laju alir volumetrik masuk. Jadi, perlu teman-teman lihat di situ ada rumusnya yang menyatakan bahwa T itu merupakan space-time dengan satuan S, V itu dengan volume reaktor satuannya M kubik atau liter, dan V0 itu volumetrik dengan laju alir volumetrik umpan masuk dengan satuan M kubik per S atau L per S. Nah, space velocity itu merupakan kecepatan ruang. Nah, dalam teknik kimia itu merupakan parameter yang menyatakan berapa banyak volume yang dapat diproses oleh si satu satuan volume reaktor tersebut dalam waktu tertentu. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya, space velocity sama dengan volume 0 per V, dimana 1 per T. Nah, SF itu dilambangkan sebagai space velocity dengan satuan S-1. V itu merupakan volume reaktor dengan satuan M kubik. VO itu merupakan laju alir volumetrik umpan masuk dengan satuan M kubik per second. Nah, masuk ke dalam resident times. Resident times ini merupakan waktu tinggal yang dimana durasi atau lamanya waktu yang dihabiskan oleh suatu elemen fluida, misalnya atom, molekul, ataupun partikel. Nah, itu di dalam sebuah sistem atau pada saat unit operasi seperti reaktor kimia, tangki berpercampur, sistem lingkungan sungai ataupun danau. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa rumusnya itu adalah TR sama dengan V per V titik. Nah, TR itu merupakan resident times rata-rata. Nah, si waktu tinggal tersebut. Nah, V-nya itu merupakan volume reaktor, V titik itu merupakan laju alir volumetrik si fluida. Nah, bagaimana sih penggunaan si space time, space velocity, dan resident times? Nah, pada space time itu dia dapat digunakan dalam perancangan si alat reaktor. Nah, dapat menghubungkan ukuran reaktor dengan laju alir umpan serta sangat umum dipakai pada CSTR dan FPR. Pada velocity ini umumnya dipakai di reaktor katalik. Terus dia menunjukkan bahwa intensitas operasi semakin besar save velocity-nya, maka waktu tinggal akan semakin kecil. Pada resident times, dia dapat menganalisis resident times, terus dapat mengevaluasi kinerja reaktor nyata dan mengetahui penyimpangan dari model ideal. Nah, teman-teman, selanjutnya agar kita lebih paham mengenai space time, space velocity, dan resident times, di sini saya ingin memberikan satu contoh soal mengenai materi tersebut. Nah, yang pertama itu ada space time. Bisa dilihat sebuah perusahaan kimia ingin memproduksi senyawa esil asetat menggunakan reaktor tangki berpengaduk. Nah, umpan cair masuk ke dalam reaktor dengan laju alir sebesar 15 liter per menit. Nah, volume cairan yang di dalam reaktor ini dijaga konstan oleh pada angka 450 liter. Nah, hitunglah nilai space-time reaktor tersebut dalam satuan menit. Tentunya diketahui dulu volumenya sebesar 450 liter dan V0-nya 15 liter per menit. Nah, penyelesaiannya masukkan rumus. Nah, di mana T sama dengan V per V0. Nah, kan sudah diketahui tuh berapa V dan V0-nya. Nah, jadi 450 liter per 15 liter per menit.
sama dengan 30 menit. Jadi dibutuhkan waktu 30 menit untuk memproses umpan sebanyak 1 kali volume reaktor. Nah, selanjutnya itu pada phase velocity, sebuah reaktor ini memiliki volume sebesar 5 meter kubik dan volumetriknya 1 meter kubik per menit. Nah, dinyatakan bagaimana cara menghitung space velocity-nya. Nah, perlu teman-teman diketahui bahwa V-nya itu adalah sebesar 5 meter kubik dan V0-nya 1 meter kubik per menit. Bagaimana sih cara penyelesaiannya? Nah, teman-teman bisa masukin rumus di mana shape velocity sama dengan V0 per V itu sama dengan 1 per T. Jadi, shape velocity 1/5 sama dengan 0,2 menit pangkat min 1. Nah, pada contoh soal resident times tersebut, reaktor memiliki volume 8 meter kubik. Jika diinginkan resident times 4 menit, berapakah laju alir umpan yang diperlukan? Nah, perlu diketahui V-nya itu 5 meter kubik dan space time-nya itu 4 menit. Nah, rumusnya kita balik menjadi V0 sama dengan V per TR, di mana 8/4 sama dengan 2 meter kubik per menit. Jadi hasilnya adalah 2 meter kubik per menit. Nah, bagaimana sih peran dan makna si space time, space velocity, dan resident times? Nah, teman-teman bisa lihat pada CSTR itu kan si space time-nya sama dengan CA0 kurang CA per min RA, di mana T itu menentukan konversi reaksi, T besar waktu tinggal lama, selanjutnya konversi tinggi. Baru pada VPR rumusnya T sama dengan integral CAO dCA per min RA, di mana T adalah waktu tempuh fluida dari inlet ke outlet, sedangkan itu digunakan sebagai variabel integrasi. Lalu masuk ke dalam space velocity. Nah, peran si space velocity ini pada CSTR itu dia dapat berintensitas operasi, di mana jika safe velocity-nya besar, maka laju alirannya juga besar dan waktu tinggalnya kecil. Nah, jika safe velocity-nya kecil, nah itu reaktor bakal lebih tenang. Terus peran si safe velocity pada PFR yang pertama itu dapat mengontrol kecepatan aliran sepanjang reaktor. Nah, jika safe velocity-nya besar, maka waktu kontaknya kecil. Nah, jika safe velocity-nya kecil, itu reaksinya akan berjalan lama. Terus masuk ke dalam resident times. Nah, bagaimana sih peran resident times pada CSTR? Nah, resident times ini sangat-sangat bervariasi. Ada fluida keluar cepat dan ada fluida yang lama keluar. Nah, rata-ratanya itu TR sama dengan T, di mana T tersebut adalah space time. Nah, resident times pada PFR itu hampir sama. Hampir semua fluida punya waktu tinggal sama. Nah, resident times-nya sama seperti space time-nya. Nah, maknanya space time ini menentukan ukuran reaktor, di mana safe velocity itu menentukan kapasitas produksi dan TR itu menunjukkan bagaimana perilaku nyata si fluida tersebut. Nah, pada industri naikkan safe velocity, maka produksi akan naik dan konversi turun. Jika turunnya safe velocity, maka konversinya akan naik dan produksinya akan turun. Baik, segitu saja hasil pembahasan yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.